Sobat RSKD, selamat datang di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kadioso Jatiwibowo Balikpapan. Kembali dengan saya Dr. Marisa Aprilia yang akan memandu podcast pada kesempatan hari ini dengan tema penyakit stroke. Telah hadir bersama kita pada hari ini yaitu narasumber Dr. Antoni Gunawan, spesialis neurologi Vina, yang akan bersama-sama dengan kita untuk membicarakan tentang penyakit stroke. Selamat pagi Dr. Antoni. Selamat pagi Dr. Ica. Oke, kita akan berbicara tentang stroke ya dok ya, berbagai mitos dan fakta yang beredar di kalangan masyarakat, dalam hal ini untuk ilmu yang kita bisa berikan kepada Sobat RSKD tentang penyakit stroke. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu dok, apa sih penyakit stroke itu yang mungkin perlu diketahui oleh para Sobat RSKD? Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi stroke ini merupakan penyakit yang mungkin sering kita dengar. Jadi penyakit ini ditandai dengan adanya gangguan fungsi saraf. Apa aja sih gangguan fungsi saraf? Biasanya antara lemas tengah badan, gangguan fungsi berbicara, atau gangguan fungsi menelan yang timbul mendadak yang diakibatkan karena gangguan pada pembuluh darah otak. Stroke itu kita bagi dua secara garis besar Dr. Ica. Jadi bisa ada sumbatan di pembuluh darah otak, atau yang kita sering sebut stroke iskemik atau stroke sumbatan ya. Dan yang kedua adalah stroke perdarahan, yaitu di mana pembuluh darah otak akan pecah dan menyebabkan bekuan darah di otak. Jadi stroke ini sendiri merupakan penyakit yang cukup serius. Jadi ini merupakan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia dan di Indonesia, serta penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia. Dulu kita di daerah Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan prevalensi adalah angka kejadian stroke tertinggi di Indonesia, dok. Dari survei tahun 2018. Cuma barusan kita lakukan survei ulang pada tahun 2023. Untungnya kita mengalami penurunan peringkat. Jadi tidak menjadi yang tertinggi lagi ya di Kalimantan. Untungnya. Jadi walaupun kita turun peringkat tapi kita tetap bersyukur. Kita jadi peringkat nomor 4 dan 5 antara penyumbang penyakit stroke ya dok ya. Baik. Jadi tidak serta-merta ketika dikatakan stroke itu berarti ada yang pecah pembuluh darah di otak, belum tentu ya dok ya? Iya, berarti, belum tentu. Banyak juga yang bertanya mungkin para sobat RSKD, kita bicara tentang mitos dan fakta. Artinya apa benar mitos yang beredar di masyarakat bahwa stroke itu hanya terjadi pada usia-usia lanjut mungkin ya dok ya. Kalau usia muda udah pasti tidak kena stroke. Jadi yang orang yang tua saja nih yang bisa kena stroke. Itu seperti apa dok mitos dan faktanya? Iya, itu sebenarnya mitos ya dok ya. Jadi stroke sendiri bisa menyerang semua usia. Bahkan bayi pun bisa mengalami stroke. Dari bayi sudah dari ada bayi risiko pun terkena stroke ya. Bisa. Tapi walaupun memang sebagian besar penderita stroke usianya adalah usia tua. Jadi walaupun semua bisa terkena, memang akan lebih sering terjadi pada usia tua. Namun mengingat pada akhir-akhir ini terjadi perubahan pola hidup, di mana usia muda pun sudah banyak yang mengalami darah tinggi atau kencing manis, maka dengan demikian stroke pun mulai bergeser. Walaupun yang dulunya banyak di usia tua, sekarang usia muda sekitar usia 20-30 pun sudah mulai banyak yang mengalami stroke. Artinya sekarang kita harus melihat bahwa stroke tidak hanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia ya dok ya. Benar sekali. Mungkin pola hidup kita sekarang dengan makanan mungkin ya dok ya. Makanan dan semuanya serba instan gitu ya dok ya. Nah tadi kan banyak tuh dok orang terkena stroke itu tiba-tiba mungkin lemah anggota geraknya, tiba-tiba bicaranya menjadi pelo mungkin seperti itu ya dok ya. Nah kalau misalnya itu terjadi pada kerabat, para sobat RSKD di rumah, terjadi hal seperti itu, ada juga mitos yang mengatakan bahwa segera ditusuk tuh tangannya atau jarinya untuk mengeluarkan bekuan darahnya, karena tadi salah satu
penyebab dari stroke itu adalah adanya bekuan di otak ya dok ya, atau sumbatan. Apakah benar dok itu penanganan yang kita berikan kepada pasien tuh kita tusuk tangannya seperti itu? Gimana dok? Iya dok, iya terima kasih dok. Ini memang mitos yang cukup banyak beredar di masyarakat ya. Jadi mitos ini ya dok ini ya? mitos. Oke, baik. Jadi banyak sekali pasien stroke yang datang pas kita lihat tangannya luka nih, banyak luka tusuk-tusuk gitu. Jadi itu hal-hal yang cukup banyak di masyarakat menganggap itu bisa menyembuhkan stroke. Tapi sekali lagi itu mitos dok. Jadi karena pembuluh darah otak dan pembuluh darah di tangan dan kaki itu berbeda. Jadi bekuan darah yang ada di pembuluh darah otak tidak bisa kita keluarkan dengan cara menusuk-nusuk tangan maupun kakinya. Justru akan menyebabkan cedera lebih lanjut ke pasiennya. Justru akan menimbulkan infeksi baru ya dok ya. Jika jadi pakai untuk ditusuk itu tidak steril misalnya ya. Oke, jadi begitu ya para sobat RSKD, jangan ditusuk tangannya ketika melihat seseorang dengan gejala stroke gitu ya dok ya. Benar langsung sekali, saja dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Baik. Nah, kalau dulu mungkin banyak yang beranggapan bahwa stroke ini ya nggak bisa sembuh, artinya seumur hidup bakal nggak bisa apa-apa, bakal cacat gitu ya, bisa dikatakan seperti itu dok. Apakah benar bahwa seseorang yang sudah didiagnosis stroke itu nggak bisa sembuh dan akan cacat permanen seumur hidupnya? Itu seperti apa ya dok? Iya, jadi momok utama dari stroke adalah cacat. Ya, identik sekali stroke itu dengan cacat. Jadi kalau orang kena stroke, ya pasti berpikirnya ini akan cacat seumur hidup. Sebenarnya kalau pernyataan tersebut mitos sih dok. Jadi stroke itu bisa sembuh sempurna. Tapi ada tapinya dok. Ada tapinya. Ya. Tapinya adalah jika pasien itu segera dibawa ke rumah sakit. Dan dalam tanda kutip kita bilang waktu emas atau golden periodnya jika dibawa di bawah 4,5 jam. Karena kebetulan kita di Rumah Sakit Anu Joso ini sudah punya terapi untuk stroke, dimana kalau pasien stroke datang dalam waktu kurang dari 4,5 jam, kita bisa melakukan pemberian obat khusus maupun pemberian terapi khusus dengan kateter untuk menghancurkan sumbatan yang ada. Dengan harapan kalau memang tindakannya bisa cepat, pasien bisa sembuh sempurna tanpa cacat. Namun memang berbeda ceritanya kalau pasien ini datang sudah lebih dari 4,5 jam, apalagi kalau sudah lebih dari 24 jam dok. Tentu saja resiko untuk cacat permanennya akan jauh lebih tinggi. Jadi angka kesakitan atau kecatatannya akan berkurang jika dari waktu serangan stroke ini sampai dibawa ke layanan kesehatan itu lebih cepat. Kalau bisa di bawah dari 4,5 jam ya dok ya. Nah sekali lagi sobat RSKD, yang dikatakan sembuh ataupun tidak menimbulkan cacat permanen adalah ini tadi waktu golden periodnya itu yang tidak boleh terlewati, sehingga mungkin bisa berbeda-beda ya dok ya antara satu pasien dengan pasien yang lainnya ya. Ini juga mungkin dok yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Jadi mungkin kita himbau dari semua dokter saraf di Kaltim pasti menghimbau apabila kita menemukan gejala-gejala stroke, mungkin kalau dari Kemenkes kita bilangnya segera ya dok ya. Jadi kalau ada senyumnya mencong, ada gerak yang berkurang setengah badan atau lumpuh setengah badan, apabila ada pasien, ada ketemu keluarga kita yang bicaranya tiba-tiba cadel, atau kebas di setengah badan misalnya, atau rabun atau pandangannya kabur tiba-tiba, atau yang terakhir jika sakit kepala yang hebat sekali, maka anggap saja asumsikan ini stroke dan segera bawa ke rumah sakit. Tidak perlu menunggu ada keluarga lain yang datang, tidak perlu menunggu hujan reda, bawa segera ke rumah sakit, karena dengan cepat kita membawa ke rumah sakit, kemungkinan pasien untuk sembuh total itu sangat tinggi. Lebih besar kemungkinan untuk sembuh ya dok ya. Benar, karena tadi mungkin banyak yang disebutkan oleh dokter Antoni gejala-gejalanya gitu ya dok ya. Salah satu atau salah dua saja dari gejala tersebut terjadi sudah indikasi sebenarnya ya dok ya untuk dibawa ke layanan kesehatan. Karena kadang-kadang mungkin para sobat RSKD menganggap bahwa jadi kepala biasa atau mungkin senyumnya memang biasa begitu gitu sehingga tidak terlalu dipikirkan bahwa ini adalah gejala stroke ya. Dokter Antoni, kita udah sering dengar nih tentang, kalau kita di kedokteran mungkin sebutnya DSA ya, Digital Subtraction Angiography. Kalau di masyarakat itu yang lebih dikenal dengan brain wash mungkin ya dok ya, atau beda, benar ya? Iya, mungkin benar dok. Benar ya. Nah,
beberapa waktu lalu kita banyak berbicara tentang brainwash atau cuci otak ini. Apakah terapi brainwash atau DSA ini merupakan terapi yang tepat dok untuk penanganan stroke saat ini? Dikarenakan kan banyak pro dan kontra sih dok sebenarnya perihal brainwash ya. Ini yang harus kita luruskan sehingga masyarakat juga mengerti nih dok pentingnya atau seperti apa bagusnya terapi ini. Iya, terima kasih dok. Jadi DSA sendiri kepanjangan dari Digital Subtraction Angiography. Mungkin memang selama ini orang kenalnya dengan tanda kutip istilahnya cuci otak atau brainwash ya dok ya. Dan selama ini persepsinya adalah dengan sakit stroke kalau kita cuci otak bisa sembuh gitu. Jadi mau saya luruskan dulu, mungkin kita akan kembali dulu ke DSA sendiri ya dok ya. Mungkin saya akan jelaskan cerita sedikit apa sih DSA itu sebenarnya. Jadi DSA sendiri itu merupakan suatu pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dok, bukan terapi ya dok. Pemeriksaan dengan cara kita melakukan tanpa tindakan pembedahan memang atau dengan minimal invasif, di mana kita akan memasukkan kateter biasanya melalui pembuluh darah di tangan atau di pangkal paha. Kateter itu seperti selang panjang, itu dia akan masuk melalui pembuluh darah kita sampai ke pembuluh darah otak. Dari situ dia akan dapat menilai bagaimana kondisi pembuluh darah otak kita. Jadi tujuan DSA sendiri adalah untuk memeriksa keadaan pembuluh darah otak. Terica. Jadi bukan untuk menyembuhkan, hanya melihat. Gitu. Melihat kondisi pembuluh darah otak. Berarti yang disebut dengan menyembuhkan kita bisa katakan ini mitos ya dok ya? Iya, mitos. Kalau gitu kita lanjut dok. Tadi disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk melihat kondisi pembuluh darah seseorang. Artinya sebenarnya ini dilakukan pada orang yang belum terkena stroke atau seperti apa? Biasanya DSA ini kita lakukan jika ada indikasi khusus. Terutama adalah pasien yang sudah kena stroke atau baru kena stroke, itu biasa kita lakukan tindakan DSA. Jadi dengan kita melihat pembuluh darah otaknya, ini menjadi dasar kita untuk menentukan rencana terapi ke depannya dok. Memang dia tidak menyembuhkan secara langsung, tapi itu dapat menjadi dasar kita untuk menentukan apakah pasien ini bisa kita berikan terapi tertentu untuk memulihkan stroke-nya. Artinya sekali lagi bukan untuk menyembuhkan, tapi bisa mengurangi hal yang tidak baik pada pasien stroke untuk selanjutnya gitu. Bisa ya dok, bisa menjadi dasar ya dok. Dasar pertimbangan kita apakah pasien ini memerlukan obat tertentu atau memerlukan tindakan tertentu atau pemasangan alat tertentu. Berarti kalau kita bisa bertanya lagi dok, apakah DSA ini bisa dilakukan pada orang normal untuk mencegah stroke nggak dok? Kalau kita balik-balikan nih kata-katanya misalnya bahwa ada orang normal yang tidak punya apa-apa, terus untuk mencegah stroke DSA ini bisa apa enggak? Sekali lagi kembali ke tujuan awal DSA ya dok ya. Jadi DSA ini tujuan awalnya adalah untuk melihat gitu. Kalau dibilang bisa untuk mencegah stroke, dia tidak bisa secara langsung mencegah stroke tentu saja. Jadi bukan berarti kalau kita lakukan DSA semua bekuan darah yang ada di otak itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak. Jadi DSA ini hanya mau melihat, tapi memang pada pasien tertentu yang memang terindikasi atau memang secara medis setelah kita lakukan pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan DSA. Dengan DSA itu kita bisa melihat kondisi otaknya. Dan setelah kita lihat kondisi otaknya, baru kita bisa menentukan tindakan lanjutan untuk mencegah timbulnya stroke. Tapi untuk pencegahan stroke sendiri yang paling utama adalah tetap kembali ke kontrol faktor resikonya. Ya, artinya pola hidup seseorang ya dok ya. Benar. Dengan biasanya apa aja sih faktor resiko stroke? Mungkin sobat-sobat RSKD perlu tahu juga gitu. Apakah penyakit stroke ini memang penyakit yang tiba-tiba datangnya tanpa ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada stroke kan? Saya rasa ini juga perlu kita luruskan dok. Gitu. Jadi stroke itu gejalanya selalu timbulnya mendadak. Jadi kalau orang kena stroke, lumpuh mendadak, lumpuhnya itu terjadi secara tiba-tiba. Akan tapi proses sebelum terjadinya stroke itu timbulnya pasti sudah jauh sebelum kejadian stroke-nya dok. Nah, proses itu yang kita sebut dengan faktor resikonya. Jadi apabila pasien tersebut atau sobat RSKD punya faktor resiko stroke dan dibiarkan begitu saja, maka kedepannya bisa menimbulkan stroke. Faktor resiko yang utama yang biasa kita jelaskan ke pasien ada 5 dok. Memang walaupun sebenarnya banyak ya faktor resiko, cuma yang utama ada 5 ini. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah kencing manis atau diabetes. Yang ketiga kolesterol yang tinggi atau kita bilang dislipidemi. Yang keempat merokok.
Rokok ya dok ya. Yang kelima adalah gangguan jantung, terutama gangguan irama jantung. Baik. Jadi apabila pasien ini memiliki salah satu saja atau lebih dari salah satu faktor resiko tersebut, maka bisa berisiko untuk timbul stroke di kemudian hari. Baik. Artinya ini yang perlu kita sampaikan juga kepada para sobat RSKD untuk mencegah seseorang tidak terkena stroke adalah faktor risiko ini harus kita kontrol ya dok ya. Ya. Hipertensi, kolesterol, diabetes, rokok dan penyakit gangguan jantung. Kadang-kadang pasien merasa bahwa tidak pusing berarti tidak hipertensi gitu dok ya. Makanya harus tetap dikontrol. Yeah. Faktor genetik ada nggak sih dok untuk stroke sebenarnya? Bisa, turunan ada. Tapi tentu saja itu hanya sebagian persentasenya kecil ya dok ya. Tetap yang utama adalah 5 faktor risiko tersebut. Dan memang seperti dokter Ica cerita, jeleknya adalah penderita hipertensi, diabetes dan faktor risiko yang lain itu biasanya kalau belum yang berat tidak bergejala. Dan tidak berobat karena tidak ada gejala. Tapi bukan berarti tidak terjadi proses kerusakan dok. Jadi tetap terjadi proses kerusakan di pembuluh darah otak. Walaupun tidak ada gejala yang dirasakan pasien, sampai suatu saat baru dia akan terkena stroke. Iya, itu mungkin yang harus disadari oleh masyarakat kita bahwa lebih baik kita mencegah dengan cara mengontrol faktor risiko ini supaya tidak terjadi penyakit stroke gitu ya dok ya. Benar dok. Nah kita balik ke DSA lagi tadi dok, bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pembuluh darah seseorang sehingga bisa menentukan terapi berikutnya. Misalnya sudah dilakukan oleh seseorang melakukan proses DSA dan dikatakan bahwa tidak ada terapi khusus nih untuk pemeriksaan DSA yang sekarang. Apakah itu boleh dilakukan kembali dokter untuk tindakan DSA tersebut atau cukup satu kali ini saja? Iya. Tentu saja sebenarnya tidak ada batasan berapa kali harus dilakukan DSA pada satu orang dok. Jadi kita lakukan pemeriksaan DSA itu terutama tergantung indikasi. Jadi biasanya dokter saraf akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baik dari anamnesis itu dari wawancara maupun pemeriksaan fisik nanti untuk menilai apakah yang pertama pasien ini perlu dilakukan DSA atau tidak. Kalau memang screening ya dok ya, screening awal dulu. Dan kalau memang kita lakukan DSA ya kita akan lakukan dan kemudian kita akan jelaskan ke depannya seperti apa. Dan apabila nanti dibutuhkan pemeriksaan DSA lagi, biasanya kita juga akan jadwalkan berjenjang berkala untuk menilai kondisi pembuluh darah otaknya. Namun ada juga yang cukup sekali saja dok. Jadi misalnya cukup sekali dan selanjutnya kita berikan terapi obat dan membaik, mungkin juga tidak diperlukan tindakan DSA lanjutan. Gitu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Artinya tidak perlu harus dilakukan 2 kali, 3 kali, berulang enggak ya dok ya. Balik lagi kepada hasil screening, pemeriksaan awal, kapan perlu dilakukan. Mungkin saat awal screening pun bisa saja tidak perlu dilakukan juga. Benar, bisa ya. Karena sekali lagi tidak semua membutuhkan tindakan DSA dan untuk pencegahan stroke yang utama bukan DSA dok, mungkin kita tekankan lagi, tapi adalah kontrol faktor resiko. Itu yang paling penting ya sobat RSKD, harus diperhatikan tensi, kolesterol, diabetes, rokok terutama ya, dengan gangguan jantung ya. Dan kayaknya sekarang kita dipermudah sih dok dengan pemeriksaan hipertensi dan sebagainya, tidak perlu datang layanan kesehatan pun. Para sobat RSKD ini bisa memeriksa sendiri sebenarnya dengan alat-alat yang dimiliki di rumah ya dok. Nah, ada lagi nih pertanyaan dok, atau mitos atau fakta yang beredar, apakah DSA ini berbahaya kalau dilakukan oleh seorang ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan atau sedang hamil dok? Karena kemungkinan ada obat yang dimasukkan ya dok, ada proses berdiagnosa atau DSA ini. Iya. Memang selama prosedur DSA kita akan memasukkan zat khusus yang kita sebut dengan kontras. Jadi saat ini tujuannya adalah untuk melihat lebih jelas dari pembuluh darah otak. Di selain itu, selama prosedur DSA ini kita juga menggunakan radiasi sinar X-ray atau kita sebut fluoroskopi. Jadi itu memang tidak bisa kita lakukan atau kurang kita anjurkan pada pasien-pasien yang hamil karena radiasinya tentu saja dapat menimbulkan dampak yang kurang baik untuk janinnya. Oke, maupun yang sedang proses kehamilan ya dok ya. Iya. Jadi mungkin tindakannya bisa ditunda dulu, seperti itu ya dok. Memang walaupun ada beberapa kasus yang kalau memang tindakan DSA dan tindakan lanjutannya itu sangat dibutuhkan karena itu dapat menyelamatkan nyawa, mungkin bisa kita pertimbangkan, tapi dengan banyak syarat dan tambahan prosedur yang harus kita lakukan untuk melindungi janinnya. Oke, jadi kita melihat kerugian dan manfaatnya mungkin yang lebih besar
yang mana itu yang kita dahulukan. Yang pasti adalah untuk life saving atau ini dulu ya dok ya, untuk keamanan ibunya dulu ya dok ya. Benar. Oke. Mungkin ada pesan-pesan tertentu dok untuk para sobat RSKD, terutama untuk mencegah stroke tadi kan dok ya, ada faktor risiko. Seperti apa sih pola hidup yang dianjurkan gitu dok untuk tadi dokter bilang usianya juga sudah mulai turun, tidak lagi usia yang di atas 40 tahun, bahkan bergeser ke usia 20 tahun juga sudah ada yang terserang stroke gitu. Jadi untuk masyarakat kita saat ini pola hidup seperti apa ya yang kira-kira baik mulai diterapkan seperti itu dok? Iya, jadi memang proses kerusakan atau proses terjadinya stroke ini kan terjadi sejak usia muda, Mbak Ica, Dr. Ica. Jadi mulai dari usia 20-30 itu bukan berarti kita bebas, oh saya masih 20 tahun nih, saya bebas nih makan apa aja yang saya mau, saya bebas kerja dari pagi sampai malam bergadang tanpa istirahat. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita hindari. Jadi benar kata Dr. Ica bahwa sejak usia muda kita harus berusaha untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Mulai dari makanan yang tentu saja. Jadi kita harus hindari makan makanan tertentu. Jadi makanan ini yang kita hindari juga berkaitan dengan faktor risiko yang tadi kita bahas, Dr. Ica. Jadi untuk mencegah supaya tekanan darah kita tidak tinggi, mungkin kita hindari makan makanan yang asin atau banyak mengandung garam. Terus untuk kolesterol, yang penting kita hindari makanan yang sangat berlemak, gorengan, jeroan, santan, dan makanan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Itu kita usahakan kita hindari. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi dibatasi jumlahnya. Kemudian berhenti merokok. Nah, itu sudah pasti karena rokok dampak jeleknya banyak sekali untuk kesehatan, termasuk juga ke pembuluh darah otak. Dan yang ketiga adalah aktivitas. Jadi kita harus disarankan untuk melakukan aktivitas fisik yang rutin, terutama olahraga. Jadi yang dilakukan kita 30 menit lebih tapi konstan. Artinya terus menerus 30 menit walaupun tidak terlalu berat, tapi aktivitas itu dilakukan terus menerus selama 30 menit atau lebih. Kita anjurkan sekitar 3 kali seminggu sebaiknya. Anjurannya begitu ya dok ya. Jadi olahraga yang baik sebenarnya memang setiap hari juga ya dok ya. Dan terakhir untuk mungkin itu kan pada usia muda mungkin itu yang bisa kita lakukan. Jadi dari makanan, aktivitas maupun berhenti merokok. Nanti untuk usia 40 tahun ke atas kita sarankan untuk melakukan check up berkala. Karena tentu saja banyak juga penyakit-penyakit yang silent atau tidak bergejala, tapi tetap menjadi faktor risiko stroke. Salah satunya ya penyakit jantung tadi. Makanya jika sudah 40 tahun ke atas, minimal tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun, apabila pasien itu tidak punya keluhan, disarankan melakukan check up untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin tidak bergejala itu, dok. Terutama dengan faktor risiko tadi ya dok ya. Pemeriksaan yang diperlukan mungkin perlu diulang 6 bulan atau 1 tahun sekali. Benar. Apalagi yang punya faktor risiko yang cukup banyak, lebih dari 1 tadi ya dok ya. Oke. Sepertinya cukup deh dok untuk pertanyaan seputar stroke dan DSA yang mungkin ada di benak para sobat RSKD saat ini. Kayaknya sebentar lagi kita ada hari stroke sedunia ya dok ya? Benar sekali dok. Kapan itu dok? Yang disebut dengan World Stroke Day. World Stroke Day. Kita rayakan Jadi setiap tanggal 29 Oktober kita merayakan World Stroke Day. Jadi kita melakukan kampanye, tujuannya untuk meningkatkan awareness dari tenaga kesehatan maupun masyarakat terhadap stroke tersebut. Stroke memang berat, tapi kita dengan usaha dan niat dari kita semua, dari tenaga medis maupun masyarakat, kita harapkan bisa mengatasi atau mengalahkan stroke tersebut. Sesuai dengan tema atau tagline WSD juga adalah greater than stroke. Jadi kita harus lebih hebat dari stroke-nya. Betul. Jangan kalah, benar sekali ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nggak dok dalam rangka World Stroke Day ini? Iya, kalau kita dari RSKD sendiri mungkin nanti kita akan melakukan beberapa kampanye, terutama di rumah sakit kepada pengunjung rumah sakit untuk mengkampanyekan bagaimana sih kita bisa mendeteksi dini dan mencegah terjadinya stroke. Itu lalu kalau untuk kegiatan tersebut nanti akan disampaikan ya dok ya, artinya akan disampaikan kepada pasien-pasien bahwa ada kegiatan memperingati Hari Stroke Sedunia
terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah menderita stroke mungkin dok, dan keluarga di sekitarnya bisa dibantu kita untuk melakukan edukasi juga nanti di sana. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Dokter Antoni perihal stroke atau pesan-pesan kepada para sobat RSKD? Ya, mungkin kepada sobat RSKD semua, pesan yang ingin kita tekankan sekali lagi adalah stroke bisa disembuhkan asal cepat ditangani. Oleh karena itu, apabila teman-teman atau sobat RSKD menemukan anggota keluarga atau teman-teman yang mengalami gejala stroke yang mungkin tadi saya sebutkan, antara lemas tengah badan yang timbul tiba-tiba, bicara cadel atau pelo, maupun mulutnya mencong, langsung segera bawa ke rumah sakit terdekat. Karena semakin cepat kita bawa, kemungkinan kita untuk menyembuhkan stroke itu lebih tinggi. Apabila kita terlambat membawa, maka kemungkinan kecacatannya akan juga akan lebih tinggi. Kita sekali lagi di RSKD sudah mampu untuk melakukan terapi penyembuhan stroke, baik yang dengan menggunakan obat yang kita masukkan ke pembuluh darah maupun juga kateter yang didahului oleh DSA tadi dok. Berarti sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Kanojoso ya dok ya? Jadi harapannya kalau teman-teman sobat RSKD membawa dengan cepat, kita juga bisa melakukan terapi dengan cepat, harapannya kita bisa mengalahkan stroke tersebut. Oke, baik. Artinya stroke bukan sesuatu yang perlu ditakuti lagi saat ini, karena ketika penanganannya cepat, maka kita bisa menghindari sakitan dan kecacatan yang lama. Oke, saya rasa cukup ya dok ya, perbincangan kita perihal stroke. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menambah wawasan dari para sobat RSKD maupun masyarakat kita pada umumnya untuk tahu mengenai penyakit stroke ini. Oke, terima kasih Dr. Antoni. Selamat pagi ya. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para sobat RSKD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.